Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua itu lagi ada di istana Gyeongbokgung ya guys ya. Ini istananya perpaduan antara ini guys ya, kuno ya guys ya, dengan di sebelahnya itu gedung-gedung modern ya guys ya. Nah, di istana ini guys, ini rajanya ini udah diturunkan ya guys ya, udah diusir karena rakyatnya itu ini gitu guys ya, dulu itu menderita ya rakyat Korea itu, sementara rajanya itu hidup enak ya guys ya. Nah guys, di video kali ini kita akan bahas saham. Di video kali ini kita akan bahas saham-saham ya, yaitu 3 saham ya yang akan membagikan dividen interim ya guys ya. Nah, yang pertama itu saham Adro guys. Saham Adro ini di luar dugaan ya guys ya. Dia membagikan dividen 144,86 ya. Cum date-nya ini tanggal 29 Desember ya. Ini akhir bulan ini guys ya. Nah, kalian kalau pengen beli saham Adro, pengen dapat dividen, itu belinya maksimal tanggal 29 ya guys ya. Kalau kalian belinya tanggal 30, ya kalian itu nggak akan dapat apa-apa ya guys ya. Dapatnya amsyong ya. Nah guys, Adro ini sejak info pembagian dividen sudah naik signifikan ya guys ya. Ini dalam 1 minggu terakhir itu sudah naik 120 ya. Sudah hampir mendekati dividennya ya. Ini memang bukan waktu yang tepat untuk membeli sebenarnya guys ya. Harganya sudah naik tinggi ya guys ya. Kalian harusnya belinya sebulan yang lalu ya, di harga rendahnya di 1780 ya. Tapi kalau kalian memang mau jangka panjang, di luar dugaan ya, memang Adro ini ternyata masih gede-gede juga dividennya ya, padahal dia udah spin off dengan AADI gitu loh guys ya. Kita coba lihat kinerjanya ya, memang kinerjanya jauh sekali ya guys ya dibandingkan 2024 ya. Karena 2024 ini ada company lain ya yang tercatat ya memberikan laba untuk Adro, yaitu AADI ya. Setelah spin off ya, Adro ini tidak 100% memiliki ADI, akhirnya ya terjadi penurunan ya, hal yang wajar. Tapi di tengah penurunan yang cukup signifikan ya, EPS-nya 275, ternyata masih sanggup bagi dividen 144 ya guys ya. Ternyata ini emang cukup baik ya kepada investornya saham Adro ini. Yang berikutnya guys, itu adalah BBRI guys ya. Nah, saham BBRI ini sama juga tanggal 29 Desember ya guys ya. Ini cum date-nya tanggal 29 Desember, nilai dividennya 137 ya. Ini dividen interim juga ya, karena finalnya nanti biasanya di bulan Maret atau April ya guys ya. Nah, 1 bulan terakhir ini malah turun ya guys ya, BBRI ini ya. 1 minggu terakhir pun sudah naik 140, lebih tinggi dibandingkan dividennya ya. Ini rawan longsor ya guys ya sesudah dividen ini ya, karena naiknya lumayan lebih tinggi dari dividennya ya. 1 bulan terakhir ini malah turun ya. Ini memang saham-saham perbankan itu ini gitu guys ya, anggapan investor itu kurang terlalu bagus ya untuk tahun depan ya. Padahal sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebenarnya cukup menarik loh guys ya, saham-saham perbankan. Tapi kebanyakan investor itu menganggapnya saham-saham perbankan ini kurang oke ya. Nah, kalian kalau mau di BBRI, menurut gua guys, kalian kalau sekarang itu udah agak rawan nih guys ya, mending kita ambil pas habis cum date ya, untuk mengejar dividen finalnya ya. Dividen final tuh Maret sampai dengan April. Ini PS-nya BBRI ini memang turun ya guys ya, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi memang persepsi investor di saham BBRI ini, mereka maunya BBRI ini harus naik terus ya guys ya, kayak gitu ya guys ya. Dan yang terakhir itu saham BSSR guys ya. Saham BSSR ini guys mau bagi dividen juga guys, interim itu 127. Ini yang paling terakhir ya guys ya dividennya. Adro sama BRI itu 29 semua. Kalau BSSR ini 2 Januari ya, 127,41 ya. Ini yang paling kecil ya guys ya.
Yang paling besar tentunya adalah Adro ya guys ya, dengan harga masih 1.900-an. Dia itu bagi dividennya yang paling jumbo ya. Yang kedua BBRI, yang terakhir itu BSSR ya. Ini kecil ya, kecil banget, tapi guys kalau kita lihat dalam setahun ya, di 2025 aja itu bagi dividen tuh November, Juni ya, Januari ya, setahun itu 3 kali ya. Kemungkinan 2026 akan seperti itu juga ya. Nah, kita coba lihat harga Adro sebulan terakhir sudah naik tinggi guys ya. Ini sangat-sangat serem ya kalau beli sekarang ya guys ya. Harusnya belinya kemarin ya. Ini 1 minggu terakhir juga sudah naik 100 poin ya, 2,58% ya. Udah mendekati nilai dividennya guys. Kinerja Adro sendiri gimana? Secara laba itu ya kita bisa lihat ya guys ya, turun sekali ya kinerja Adro secara EPS gitu ya juga ya guys ya, tentunya ya karena labanya turun, EPS-nya juga turun ya, lumayan signifikan ya guys ya, turunnya jauh banget ya dibandingkan dengan tahun lalu. Kemungkinan tahun ini ya, tahun 2026 ini, tahun 2006 depan itu dividennya tidak akan sebesar tahun 2025 kemarin ya guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.